Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Franika dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 61201230273. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Di video ini saya akan menjelaskan 5 materi mengenai teori ekonomi, yang dimana yang pertama itu ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga ada masalah ekonomi, yang keempat ada teori permintaan dan penawaran, dan yang kelima ada teori produksi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Konsep dasar ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi pada tingkat individu atau unit terkecil seperti konsumen atau produsen. Sederhananya, ekonomi mikro membahas tentang keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan keuntungan. Konsep dasar ekonomi mikro ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada permintaan atau demand, di mana jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Lalu ada penawaran atau supply, di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen ke pasar pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ada harga keseimbangan, di mana titik di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Harga keseimbangan ini akan menentukan kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar. Lalu ada elastisitas, di mana mengukur tingkat responsivitas suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Misalnya, elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta akibat perubahan harga. Lalu ada biaya produksi, di mana semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen dalam proses produksi seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan sewa. Lalu ada keuntungan, di mana selisih antara total pendapatan dan total biaya produksi. Lalu ada struktur pasar, di mana bentuk pasar yang berbeda-beda seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap perilaku perusahaan dan konsumen. Lalu ada teori utilitas, di mana teori yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari konsumsi barang atau jasa. Lalu yang terakhir ini ada teori produksi, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor produksi atau tenaga kerja, modal, tanah dikombinasikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu yang materi yang kedua ini ada elastisitas permintaan dan penawaran, di mana elastisitas dalam ekonomi mikro merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa sensitif atau responsif suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam konteks permintaan dan penawaran, elastisitas mengukur sejauh mana perubahan harga suatu barang atau jasa akan mempengaruhi perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan. Pengertian elastisitas permintaan, di mana elastisitas permintaan adalah ukuran kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Lalu ada pun pengertian elastisitas penawaran, yaitu elastisitas penawaran adalah ukuran kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tersebut. Lalu di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan, di mana ada 3, yaitu yang pertama ada elastis, di mana perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta secara signifikan. Contohnya itu barang mewah seperti mobil sport. Lalu yang kedua jenisnya itu ada inelastis, yaitu perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah yang diminta. Contoh barang kebutuhan pokok seperti beras. Lalu yang ketiga ada unit elastis, di mana perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta persentasenya itu sama. Jenis-jenis elastisitas penawaran itu ada yang pertama elastis, di mana perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan secara signifikan. Contohnya itu barang yang mudah diproduksi. Lalu ada yang jenis kedua itu ada inelastis, di mana perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah yang ditawarkan. Contohnya itu barang yang sulit dan membutuhkan waktu lama untuk diproduksi.
unit elastis, di mana perubahan harga dan perubahan jumlah yang ditawarkan persentasenya itu sama. Lalu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang permintaan itu ada ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan. Lalu ada pun proporsi pendapatan yang digunakan. Barang yang membutuhkan porsi besar pendapatan cenderung lebih elastis. Adapun waktu dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis dibanding jangka pendek. Lalu ada pun faktor lainnya seperti kebutuhan itu, barang kebutuhan pokok cenderung lebih inelastis dibandingkan barang mewah. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran sendiri itu ada ketersediaan faktor produksi, di mana semakin mudah mendapatkan faktor produksi, semakin elastis penawaran. Adapun waktu, dalam jangka panjang, penawaran cenderung lebih elastis dibandingkan jangka pendek. Adapun teknologi, perkembangan teknologi dapat meningkatkan elastisitas penawaran. Contoh penerapan elastisitas permintaan dan penawaran itu seperti yang pertama ada produsen minuman bersoda. Jika produsen minuman bersoda ingin meningkatkan pendapatan, mereka perlu mempertimbangkan elastisitas permintaan terhadap produk mereka. Jika permintaannya elastis, penurunan harga sedikit saja dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Lalu ada pun contoh lainnya yaitu pemerintah. Jika pemerintah ingin mengurangi konsumsi rokok, mereka dapat menaikkan pajak cukai rokok. Namun, jika permintaan rokok sangat inelastis, kenaikan harga mungkin tidak efektif mengurangi konsumsi. Lalu ada pun materi yang ketiga itu mengenai masalah ekonomi. Dalam mencapai kesejahteraan hidup, manusia melakukan aktivitas ekonomi seperti jual beli. Namun, aktivitas ekonomi tersebut tidak lepas dari masalah ekonomi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan masalah ekonomi itu? Jadi, masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah jual beli, tawar-menawar, ataupun ekspor-impor. Dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi di antaranya pengangguran, kemiskinan, harga, profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi, ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih memahami masalah-masalah ekonomi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu masalah ekonomi yang sering terjadi, di mana inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik atau tradisional dan masalah ekonomi modern, di mana masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ini selalu muncul ke dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Adapun beberapa contoh dari masalah pokok ekonomi itu yang pertama ada masalah produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau membuat barang. Pengertian tersebut merupakan pengertian umum yang kita kenal sehari-hari. Adapun dalam ilmu ekonomi, produksi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai guna barang. Kegiatan produksi dilakukan manusia dengan menempuh pengubahan bentuk maupun tanpa mengubah bentuk. Masalah yang kedua itu ada masalah distribusi, yaitu kaum klasik menyatakan bahwa distribusi dapat dilakukan secara langsung. Distribusi yaitu distribusi yang dilakukan tanpa melalui jasa perantara. Dengan kata lain, produsen dapat langsung menemui konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada masalah konsumsi. Kesesuaian antara barang yang diproduksi dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan permasalahan konsumsi. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan menentukan produksi dan kemauan konsumen sebelumnya. Yang kedua ini ada masalah ekonomi modern, yang dimana permasalahan ekonomi modern terdiri dari pilihan tentang barang dan jasa apa atau what yang harus diproduksi, dan berapa atau how many or how much, lalu ada jumlah yang diproduksi atau bagaimana atau how, serta untuk siapa atau for whom barang itu diproduksi. Di mana masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi karena sumber daya yang terbatas. Masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi, apakah kita akan memproduksi makanan, obat-obatan, atau mesin-mesin industri
buku-buku atau video, TV atau mainan anak, dan seterusnya. Sangat tidak mungkin untuk memproduksinya semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut sejumlah yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua ada bagaimana cara memproduksinya atau how. Di mana masalah dalam hal ini adalah teknologi dan metode industri apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang berupa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi dengan teknologi pada karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Yang ketiga itu ada untuk siapa diproduksi atau for whom. Permasalahan ini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana cara pendistribusiannya, apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat. Materi yang keempat yaitu teori permintaan dan penawaran, di mana teori permintaan dan penawaran ini adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan interaksi antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen di pasar. Di mana adapun permintaan, yaitu permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Lalu adapun hukum permintaan, secara umum semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diminta, dan sebaliknya. Ini karena ketika harga naik, daya beli konsumen cenderung menurun. Lalu adapun kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Kurva ini cenderung menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu adapun penawaran, di mana pengertian penawaran sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Adapun hukum penawaran, di mana secara umum semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, dan sebaliknya. Ini karena produsen termotivasi untuk menghasilkan lebih banyak ketika harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atau besar. Kurva penawaran. Kurva penawaran menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Kurva ini cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, itu ada harga barang itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, harga memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah yang diminta. Adapun faktor kedua itu ada harga barang substitusi, di mana kenaikan harga barang substitusi atau barang pengganti akan meningkatkan permintaan terhadap barang yang bersangkutan. Yang ketiga ada harga barang komplementer, di mana kenaikan harga barang komplementer atau barang pelengkap akan menurunkan permintaan terhadap barang yang bersangkutan. Adapun pendapatan konsumen, peningkatan pendapatan umumnya akan meningkatkan permintaan, terutama untuk barang normal. Lalu adapun preferensi konsumen, yaitu perubahan selera atau preferensi konsumen dapat menggeser kurva permintaan. Adapun jumlah penduduk, yaitu peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Yang terakhir ada ekspektasi konsumen, yaitu ekspektasi mengenai kenaikan harga di masa depan dapat meningkatkan permintaan saat ini. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu ada harga barang itu sendiri, di mana harga yang tinggi akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Yang kedua ada harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal akan mengurangi penawaran. Yang ketiga ada teknologi produksi. Perkembangan teknologi yang lebih efisien akan meningkatkan penawaran. Yang keempat ada jumlah produsen. Peningkatan jumlah produsen akan meningkatkan penawaran secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada ekspektasi produsen, di mana ekspektasi mengenai kenaikan harga di masa depan dapat mendorong produsen untuk mengurangi penawaran saat ini. Setelah mengenal tentang teori permintaan dan penawaran, akan ada keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan, harga dan kuantitas akan stabil.
Di sini pun ada contoh penerapan dari teori permintaan dan penawaran. Contohnya itu ada perubahan harga BBM, di mana kenaikan harga BBM akan mengurangi daya beli konsumen sehingga permintaan terhadap barang atau jasa lainnya itu akan menurun. Yang kedua ada seperti musim panen. Musim panen yang melimpah akan meningkatkan penawaran produk pertanian sehingga harga cenderung turun. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Penemuan teknologi baru dalam produksi smartphone akan meningkatkan penawaran dan menurunkan harga smartphone sendiri. Lalu yang terakhir ini ada materi mengenai teori produksi. Teori produksi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi dikombinasikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuan utama teori produksi adalah untuk memahami bagaimana produsen dapat memaksimalkan output atau produksi dengan menggunakan input atau faktor produksi yang terbatas. Konsep dasar teori produksinya sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau produksi sendiri. Yang kedua ada hukum hasil yang menurun. Hukum ini menyatakan bahwa jika kita terus menambahkan satu faktor produksi variabel, misalnya tenaga kerja, pada suatu faktor produksi tetap, misalnya modal, maka pada awalnya produksi akan meningkat, tetapi setelah mencapai titik tertentu, tambahan produksi akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh semakin terbatasnya faktor produksi tetap yang dapat digunakan oleh faktor produksi variabel. Lalu ada pun produktivitas marginal, di mana produktivitas marginal adalah tambahan output yang dihasilkan ketika satu unit faktor produksi variabel ditambahkan dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap. Lalu ada pun biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen dalam proses produksi, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa, dan lain-lain. Adapun skala produksi, di mana skala produksi mengacu pada perubahan output yang terjadi ketika semua faktor produksi ditingkatkan dalam proporsi yang sama. Ada 3 jenis skala produksi. Yang pertama ini ada skala hasil tetap, di mana jika output meningkat dengan proporsi yang sama dengan peningkatan semua faktor produksi. Lalu yang kedua itu ada skala hasil meningkat, di mana jika output meningkat lebih dari proporsi peningkatan semua faktor produksi. Lalu yang ketiga ada skala hasil menurun, yaitu jika output meningkat kurang dari proporsi peningkatan semua faktor produksi. Di sini pun ada tujuan dari teori produksi. Yang pertama ini memaksimalkan output, di mana produsen berusaha untuk menghasilkan output sebanyak mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Lalu ada pun meminimalkan biaya, di mana produsen akan memilih kombinasi faktor produksi yang paling efisien untuk mencapai tingkat output tertentu. Lalu yang ketiga ada menganalisis efisiensi produksi, di mana teori produksi membantu kita menganalisis seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Di sini yang terakhir ada penerapan teori produksi dalam dunia nyata. Contoh ini ada 3. Yang pertama ada perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur menggunakan teori produksi untuk menentukan jumlah tenaga kerja, mesin, dan bahan baku yang optimal untuk menghasilkan produk tertentu. Yang kedua ada pertanian. Petani menggunakan teori produksi untuk menentukan jumlah pupuk, pestisida, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Lalu yang ketiga ada di sektor jasa, yaitu perusahaan jasa misalnya restoran atau hotel juga menggunakan teori produksi untuk menentukan jumlah karyawan, bahan baku, dan kapasitas produksi yang optimal. Kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan adalah teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan dalam mengalokasikan
sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ekonomi mikro fokus pada perilaku individu dan perusahaan seperti permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh harga dan faktor lainnya. Elastisitas mengukur seberapa sensitif perubahan kuantitas terhadap perubahan harga. Masalah ekonomi muncul karena adanya kelangkaan, sehingga keputusan harus diambil untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Teori produksi mempelajari bagaimana input diubah menjadi output, sedangkan teori permintaan dan penawaran menjelaskan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan di pasar. Singkatnya, teori ekonomi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi-materi dari teori ekonomi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.